Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walfia Tiknatul, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran, Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan kembali artikel dari Bapak Mahrus, volume 14, nomor 1, April 2015, untuk memenuhi ujian tengah semester 4. Artikel yang berjudul Studi Pesantren dan Filologi, Kontribusi untuk Studi Islam Indonesia Moderat. Nah, pertama-tama saya akan mengulas sekilas tentang studi pesantren dan filologi. Dalam kajian filologisnya, suatu teks dapat mengungkap pengetahuan tentang bahasa dan kebudayaan yang melatar belakanginya. Sehingga perlu diungkap teks pesantren, naskah pesantren, entah itu yang tersebar di katalog dan pesantren di Indonesia. Dan yang ketiga, harapan kontributif pada kemunculan studi tentang filologi pesantren pada Hasanah Studi Islam Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan teks dan naskah, karena dalam filologi teks dan naskah itu mempunyai arti sendiri. Nah, secara singkat saya akan jelaskan teks. Teks itu apa yang terdapat di dalam naskah, sedangkan naskah bahan tulisan tangan yang terungkap di dalam ungkapan pikiran dan perasaan hasil budaya masa lampau dan mengandung unsur sejarah. Nah, atau lebih singkatnya lagi, teks itu apa yang terdapat atau yang terkandung di dalam naskah, sedangkan naskah bentuk fisiknya. Nah, kalau dalam studi pesantren, teks pesantren itu seperti menyatu dalam diri kiai, ajaran-ajarannya, sistem pembelajarannya, serta komunitasnya. Nah, begitu. Namun, dalam filologi ada juga istilah tekstologi dan kodikologi. Kalau kodikologi itu studi tentang pernaskahan, sedangkan tekstologi studi tentang yang berkaitan dengan seluk-beluk teks atau bentuknya teks. Namun, tekstologi itu juga berkaitan dengan penafsiran dan pemahaman teks, serta penyuntingan teks secara kajian ilmiah atau kritik ilmiah. Nah, karena dalam teks, dalam naskah itu tidak serta-merta diberikan konteks sendiri. Bahkan menurut dikatakan oleh para filolog bahwa naskah itu merupakan bukti peninggalan masa lampau suatu peradaban dari masyarakat tertentu. Nah, sehingga teks dan naskah itu memiliki arti yang berbeda, atau lebih tepatnya tadi, teks itu isi atau kandungan di dalam naskah, sedangkan naskah itu bentuk fisiknya, atau dalam teks pesantren seperti yang ada di dalam kalau teks pesantren ya seperti yang menyatu di dalam kiainya, ajarannya, metodenya, dan komunitasnya. Dan selanjutnya, studi pesantren itu tuh selalu mengalami up to date atau unik, tergantung siapa yang mengaji dan apa yang dikaji. Ada juga perkembangan untuk kajian tentang studi pesantren untuk karya dan penulisnya dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama itu pada tahun 70 sampai 80-an. Itu sudah mengkaji pesantren yang ditemukan atau adanya karya dari Kiai Haji Syaifuddin Zuhri yang berjudul Guruku Orang-orang Pesantren. Nah, pada tahun itu sudah dilakukan kajian tentang studi pesantren. Dan pada tahun 90-an juga ditemukan lagi kajian tentang studi pesantren, di antaranya karya dari Rekmang Sunur. Selanjutnya pada tahun
2000-an ini lebih beragam lagi karya kajian studi pesantrennya, bahkan mirip seperti ensiklopedia, di antaranya karya Abdurrahman Wahid. Nah, namun di luar karya-karya studi pesantren telah muncul juga kajian Islam Nusantara, baik menyoroti ajarannya, wilayah geografisnya, maupun komunitasnya. Di antara kajian-kajiannya yaitu tentang keagamaan orang Jawa di dalam kajian tentang Sanci, Report of Religion of Java 1960. Nah, di situ selain mengaji tentang studi pesantren juga mengaji Islam Nusantara, sehingga mulai berkembang dari tahun per tahun. Maka dapat disimpulkan naskah-naskah di pesantren kini sudah mulai terbuka, dan terbukanya kembali akses melalui penelusuran digitalisasi naskah atau konservasi naskah. Maka realitas itu harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan demi nilai manfaat dari pesan teks dalam naskah sendiri, sehingga yang sebagai hasil karya budaya sendiri. Nah, karena naskah dan teks mempunyai sejarahnya sendiri. Lah, disitulah naskah dan pesantren kan memiliki sejarahnya sendiri. Lah, sejarah itu yang menjadikan naskah pesantren itu mempunyai nilai signifikan, yang pada sebelumnya program penyelamatan naskah Nusantara masih terbatas. Contohnya masih pada keraton, kebudayaan, atau orang-orang tertentu saja. Namun kini perguruan tinggi, swadaya kemasyarakat, dan pengasuh pesantren pun kini sudah ikut andil dalam observasi naskah-naskah Nusantara dalam penyelamatan naskah. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.